Saudara, demo menuntut penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR meluas bahkan berujung pada perusakan fasilitas umum lantaran anggota dewan yang tidak langsung mengambil langkah menyikapi tuntutan demonstran. Bukan hanya di Jakarta, demo meluas ke sejumlah daerah. Berikut ini catatan Kompas TV, matinya empati berbalas amuk massa. Bagi para pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Hati-hati, wahai anggota DPR, dalam ucapan dan tindakan, karena bisa menimbulkan kemarahan publik. Pernyataan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla ini merespons gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di depan gedung DPR MPR Jakarta. Dan tentunya bagi para pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Ya, demonstrasi yang awalnya terpusat di gedung DPR berujung ricuh dan semakin meluas lantaran anggota dewan yang jadi wakil rakyat tidak langsung menemui pendemo untuk mendengarkan tuntutan pendemo. Selang sehari setelah situasi memanas, barulah permintaan maaf disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan. Ia pun berjanji akan mengevaluasi diri termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kemarahan publik sudah semakin menjadi hingga massa mendatangi rumah sejumlah anggota dewan mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbah. Mereka pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas perkataan dan sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Demo yang berujung perusakan ini dinilai mengarah ke tindakan pidana. Mendapat perintah dari Presiden Prabowo, Kapolri akan menindak tegas pelaku perusakan saat demonstrasi berlangsung. Terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri, diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Demonstrasi dijamin undang-undang menjadi instrumen penting rakyat mengawal pemerintahan. Namun, tentu demo yang berujung perusakan tidak dibenarkan. Kini peran pemerintah untuk meredakan situasi sangat dinanti agar kerugian yang ditimbulkan akibat kekecewaan publik tidak semakin menjadi-jadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarahan publik meledak, saudara. Ribuan orang berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Pendemo menolak aksinya dibubarkan karena berharap ada pimpinan atau anggota dewan yang menemui mereka. Tetapi anggota dewan malah tidak berada di kantor dan memilih bekerja dari rumah alias work from home. Kericuhan pun terjadi saat polisi membubar paksa demonstran. Situasi tambah memanas, saudara, pasca insiden mobil taktis dari polisi yang menabrak seorang pengemudi ojek online yang berada di antara pengunjuk rasa. Aksi demonstrasi berubah menjadi amukan massa. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pengemudi ojek online hingga masyarakat umum merusak dan membakar berbagai fasilitas umum, termasuk gedung DPR, DPRD, dan menyerang markas polisi di Jakarta dan sejumlah kota lainnya.
Aksi anarkistis yang terjadi atas alasan apapun tentu tidak bisa dibenarkan. Polisi harus menangkap para pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Termasuk polisi juga harus menghukum anggotanya yang menjadi pelaku kekerasan. Bila perlu mencopot pimpinan Polri yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan para anggota dewan yang terhormat. Sekali lagi, anggota dewan yang terhormat juga harus menyikapi kemarahan publik ini dengan sungguh-sungguh. Karena mereka lah saudara sebetulnya yang menjadi penyebab demonstrasi berbuntut amuk massa di jalanan. Publik saat ini marah dan juga kecewa atas tingkah dari wakil rakyat yang tidak berempati atas penderitaan masyarakat. Mereka bisa berjoget riang, menerima tunjangan fantastis, bahkan dibebaskan dari pajak penghasilan di saat masyarakat kini terhimpit oleh kemiskinan, daya beli rendah, hingga rasa frustasi kehilangan pekerjaan. Matinya empati ini saudara dilanjutkan dengan berbagai komentar nyeleneh yang tidak masuk akal dari sejumlah politisi Senayan. Bahkan wacana pembubaran DPR sebagai puncak kemarahan publik justru ditanggapi dengan komentar yang menghina. Kemarahan publik tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Pemimpin DPR yang sudah mencabut pemberian tunjangan, partai politik juga sudah menonaktifkan politisi yang blunder dan membuat onar. Tetapi untuk menimbulkan efek jera, sebaiknya politisi yang tindakannya melanggar etika dan memicu terjadinya amuk massa sepatutnya diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Karena mereka sudah tidak pantas lagi saudara menyandang gelar sebagai wakil rakyat. Hai wakil rakyat, termaksud pula para pejabat publik, Anda tidak boleh lagi hidup di Menara Gading atau berbuat sesuka-suka. Sebagai wakil rakyat dan pejabat publik, sudah sepatutnya hadir dan juga peka terhadap penderitaan rakyat yang diwakilkannya. Ini pun masih belum cukup. Rakyat juga masih menunggu hasil kerja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Demikian catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan.